Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Al-Muhajirin Pondok Kopi Cimahi Selatan yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung dan radio-radio lain, para pemirsa Rabbani TV, Niaga TV dan beberapa TV lain, serta para netizen melalui akun manapun di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa melanjutkan materi pekan kemarin tentang jihad. Kita tahu, sudah kita jelaskan, jihad ada 4 tingkatan. Jihad melawan diri sendiri, jihad melawan syaitan, jihad melawan orang kafir, dan terakhir yang paling berat adalah jihad melawan orang-orang munafik. 3 di antara jenis jihad ini adalah jihad dalam kondisi damai secara fisik, yaitu jihad melawan diri sendiri, jihad melawan syaitan, dan jihad melawan orang munafik itu tanpa angkat senjata, tanpa peperangan, tanpa mengorbankan jiwa. Hanya satu jihad dengan senjata, yaitu jihad melawan orang kafir. Dan dasar atau fondasi dari seluruh jihad dan tingkatannya adalah jihad melawan diri sendiri. Sudah kita terangkan, jihad melawan diri sendiri ada 4 tingkatan. 1, berjihad ketika mempelajari ilmu. Berkata Imam Ibn Qayyim rahimahullah dalam kitab Zadul Ma'an fi Hadi Khairil Ibad, juz ketiga, halaman 9. Fajihadun nafs arba'u maratib aidan. Jihad melawan diri sendiri ada 4 tingkat juga. Ihdaha, yang pertama adalah ayujahidaha ala ta'allumil huda wa dinil haqq alladzi la falaha laha wa la sa'adata fi ma'ashiha wa ma'adiha illa bihi. Wa mata fataha ilmuhu syaqiyat fid darain. Pertama, jihad melawan diri sendiri dalam hal mempelajari petunjuk dan agama yang benar, yang tak ada kebahagiaan, tak ada keselamatan baik dalam kehidupan dunia ataupun akhirat tanpa petunjuk dan agama yang benar ini. Ketika ilmu tentang agama ini luput dari diri seseorang, dia akan celaka di 2 negeri. Negeri dunia dan negeri akhirat. Jadi untuk belajar juga perlu jihad melawan diri sendiri. Karena ada gangguan internal. Gangguan internal itu rasa kaharoream. Ada juga fitnah godaan untuk berleha-leha, untuk mencari aktivitas yang lain yang lebih menyenangkan daripada belajar, dan banyak lagi. Tanpa jihad kita nggak akan belajar. Tanpa jihad kita tidak akan thalabul ilm. Ini yang pertama, jihad tingkatan pertama. Ats-tsaniyah, jihad yang kedua, ayyujahidaha 'alal amali bihi ba'da ilmihi wa illa famujarradul ilmi bila amalin illam yadhurraha lam yanfa'ha.
Kedua, jihad melawan diri sendiri dalam hal mengamalkan ilmu setelah ilmu itu difahami. Karena kalau hanya ilmu tanpa amal, ada dua kemungkinan. Kalau tidak menjadi madarat, minimal tidak bermanfaat itu ilmu. Peribahasa dalam bahasa Arab mengatakan, ini peribahasa, bukan ayat, bukan hadis. Al-ilmu bila amalin kasyajaratin bila thamar. Ilmu tanpa amal ibarat pohon tak berbuah. Apa yang bisa kita lakukan dengan pohon tak berbuah? Jadi suluh, jadi kayu bakar. Maka orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya lebih layak, lebih pantas untuk menjadi kayu bakar api neraka. Oleh karena itulah maka ilmu tanpa amal berarti mencelakakan pemilik ilmu tersebut. Berkata Rasulullah SAW, Al-Qur'anu hujjatun lak au alaik. Al-Quran menjadi hujjah atau alasan yang menyelamatkan kamu atau mencelakakan kamu. Quran akan menyelamatkan kamu bila diamalkan. Akan mencelakakan kamu bila tidak diamalkan. Tujuan dari dipelajari ilmu adalah agar bisa beramal secara benar. Berkata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, innama yuta'allamul ilmu liyuttaqallahu bihi. Hanyalah ilmu itu dipelajari untuk menjadi alat bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi ternyata mengamalkan ilmu teh susah, berat. Maka perlu jihad melawan diri sendiri. Kita tahu keutamaan tahajud. Dipasang alarm jam 3. Begitu kering bunyi bangun jam 3. Tak pada mandi ngagoler. Aya nu kitu. Aya apa seueur? Seueur apa sadayana? Gitu tah. Tahu ilmunya tapi untuk beramal luar biasa beratnya. Butuh apa? Jihad. Senin Kamis keutamanya tahu. Tapi pengamalan. Salat sunnah rawatib yang 10 atau 12 rakaat sehari semalam. Tahu keutamaan akan dibangunkan istana megah di surga. Ketika mengamalkannya berat. Bukan berat secara fisik tapi secara psikis. Dan secara fisik namanya kira-kira 2 rakaat. Tidak ngos-ngosan, tidak keringetan, tidak tipe pereket, tidak tipe bergeg, tidak perlu kuota, tidak perlu wifi, tidak perlu biaya. Tapi beratnya bukan main. Ada orang yang meninggalkan salat sunat rawatib banyak. Kenapa? Karena ada kendala psikis. Kalau tidak diperangi ini kendala, nggak bisa diamalkan. Jadi untuk beramal butuh jihad. Untuk mengamalkan ilmu butuh jihad. Ini jihad yang kedua, jihad melawan diri sendiri dalam hal mengamalkan ilmu. Ats-tsalitsah yang ketiga, ayyujahidaha 'ala da'wati ilaihi wa ta'limihi man la ya'lamuhu. Wa illa kana minal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal huda wal bayyinat. Wa la yanfa'uhu ilmuhu wa la yunjihi min 'adzabillah. Ketiga, berjihad melawan diri sendiri dalam hal mendakwahkan dan mengajarkan ilmu kepada yang belum tahu. Ini lebih berat karena sudah menyentil, menyinggung kepentingan banyak orang. Harus menyuruh berbuat baik, harus melarang dari keburukan, amar ma'ruf, nahi munkar.
Apakah semua orang yang didakwahi, dinasihati, dibimbing, dilarang dari keburukan, diperintahkan untuk melakukan kebaikan akan menerima dan berterima kasih? Tidak. Banyak yang tersinggung, usil, ikut campur urusan orang, kan gitunya. Kita bilang jangan mabuk, mabuk haram, diazab oleh Allah. Pemabuk ngamuk. Judi, nggak boleh judi, haram. Ada undang-undangnya yang melarang. Tapi kan bos-bos judi orang-orang yang berpangkatnya. Tersinggung mereka gitu kan. Akhirnya bereaksi. Makanya malas dakwah. Beresiko tuh. Karena tahu yang dakwah itu memiliki risiko tinggi dibenci oleh orang yang merasa tersinggung dengan dakwahnya. Walaupun tidak bermaksud menyinggung. Dengan menyatakan ini haram, itu bid'ah, ini jangan dilakukan aja orang sudah tersinggung. Dikit-dikit haram, dikit-dikit syirik, dikit-dikit kufur, dikit-dikit bid'ah, kan gitunya. Dalam urusan agama memang begitu. Kalau dalam urusan dunia, BPOM atau dokter atau ahli gizi melarang ini itu, nggak ada yang menyatakan dikit-dikit nggak boleh, dikit-dikit terlarang. Kan gitunya. Kata BPOM, awas makanan ini mengandung kimia, formalin, mengandung zat warna, zat penyedap rasa, zat pengawet, hati-hati, ini jangan, itu jangan. Ada yang nggak protes, oh dikit-dikit jangan, dikit-dikit bahaya, dikit-dikit penyakit. Ada yang protes begitu? Enggak, malah berterima kasih. Terima kasih ke BPOM, terima kasih ke Lembaga Perlindungan Konsumen, LPKI. Akhir etawilah pokoknya. Terima kasih ada peringatan. Kata dokter, hindari itu. Gorengan-gorengan, bala-bala, gehu, cireng, cibai, cirambai, cilok. Pokoknya cian jangan. Pernah ada tukang bala-bala, tukang cireng, tukang gorengan, dokter ini ekstrim, keras, fundamentalis, teroris. Karena mengancam usahanya. Ada yang begitu? Nggak ada. Kita juga tidak tersinggung tukang ngopi dan bala-bala sarapan pagi-pagi, kata dokter itu bahaya. Perpaduan antara gorengan dengan kopi itu berbahaya. Tersinggung? Enggak. Tahu memang harusnya nggak boleh, tapi aku mah ya tuh kan gitu paling-paling. Tapi tanpa merasa tersinggung. Dan banyak orang yang nurut. Tapi nggak tersinggung ke dokter, ke ahli gizi, ke LPOM, ke BPOM, ke Lembaga Perlindungan Konsumen. Berterima kasih dalam urusan dunia. Tapi ketika kiai, ulama, ajengan, ustadz menyatakan hati-hati ini bid'ah, bahaya untuk agama. Hati-hati ini syubhat, hati-hati ini haram. Udah protes, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit syirik, dikit-dikit dasar wahaboy, kan gitu akhirnya. Jadi dakwah itu beresiko loh. Dibenci orang, dicaci orang. Kenal juga enggak. Jangankan dai, Nabi Muhammad SAW kurang gimana cara dakwahnya. Kurang lembut gimana, kurang baik gimana, kurang hikmah. Terlembut, terbaik, terhikmah, terbijaksana, pokoknya the best dalam segala hal, termasuk dalam hal dakwah. Ada yang membenci? Banyak. Yang memusuhi, bahkan yang mau membunuh, tidak hanya zaman bahula, sampai sekarang. Ada orang yang membenci Nabi dan mencacinya sampai sekarang? Banyak. Kalau sudah enggak ada. Nabinya sudah wafat. Ajaran yang tersebar membuat banyak orang benci kepada beliau. Karena menjadi dai beresiko, banyak orang tidak mau ambil risiko. Tanpa jihad
mengalahkan diri sendiri, nggak mau orang berdakwah. Jadi untuk bisa berdakwah, maka harus mengalahkan diri sendiri. Apabila tidak diajarkan, didakwahkan, maka orang itu termasuk orang yang menyembunyikan apa yang Allah turunkan. Ilmunya tidak bermanfaat. Diadab? Iya diadab. Man katamal ilma inda hajatin nasi ilaih uljima yaumal qiyamati bilijamin min nar. Siapa orang yang menyembunyikan ilmu di saat orang butuh kepada ilmu itu, maka dia akan dikekang pada hari kiamat dengan tali kekang dari api neraka. Maka untuk bisa berjihad untuk bisa berdakwah perlu jihad. Melawan siapa? Melawan diri sendiri. Jangan takut. Sejarah sunnatullah menjelaskan setiap yang dakwah itu dimusuhi, dibenci, bahkan ada yang dibunuh. Ada nabi yang dibunuh? Ada. Berhasil? Berhasil dibunuh, mati. Termasuk nabi kita Muhammad SAW mau dibunuh tapi enggak berhasil. Tapi berdarah-darah mah iya. Menderita, ngalaman kanyeri, kaperi, larawirang, geus kasorang, dan seterusnya ya, lupa lagi bahasa Sunda. Nah, pokoknya endah dan lupa, itu diapalkan. Jadi setiap nabi, setiap sahabat, setiap ulama, setiap dai pasti ada yang membenci, ada yang memusuhi, ada yang sampai dibunuh oleh orang-orang yang tidak menyukai dakwahnya. Nah, maka muncul rasa takut, nggak mau berdakwah. Terlalu besar resikonya. Bisa-bisa kita diusir dari tempat kita karena terlalu banyak menyinggung kepentingan banyak orang dengan dakwahnya. Padahal dakwah wajib, dakwah sampai mati. Tidak boleh ada saya mah dakwah sampai 60 tahun, setelah 60 tahun pensiun dari ustaz. Akhirnya setelah 60 tahun tidak dakwah lagi, tidak ngajar lagi, maka ilmunya mubadzir, terkena dengan ayat dan hadis yang menyuruh dia untuk menyebarkan ilmu yang sudah dimilikinya. Ini jihad yang ketiga, jihad melawan diri sendiri ketika berdakwah. Nah, keempat, ar-rabi'ah, ayujahidaha ala sabri ala masyaqqati da'wati ila Allah wa adal khalqi wa yatahammalu dzalika kullahu lillah. Keempat, level terakhir dari jihad melawan diri sendiri adalah berjihad melawan diri sendiri dalam hal kesabaran menerima penderitaan dakwah dan gangguan manusia terhadap dakwahnya. Jadi ketika dakwah ada tantangan, mengharuskan sabar. Untuk bisa sabar perlu jihad melawan diri sendiri. Kalau enggak jihad, diri sendiri kalah, akhirnya berhenti dari kesabaran, akhirnya mengeluh, akhirnya putus asa, akhirnya bisa berhenti dari dakwahnya. Pikul semua resiko dakwah itu karena Allah. Ini level keempat dari jihad melawan diri sendiri, yaitu melawan diri sendiri dalam menanggung kesabaran. Ini 4. Coba lihat. Apa kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah? Kalau keempat level jihad melawan diri sendiri ini sudah dilakukan dan sukses, beliau menyatakan, فَإِذَا اسْتَكْمَلَ هَذِهِ الْمَرَاتِبُ الْأَرْبَعِ صَارَ مِنَ الرَّبَّانِيِّينَ فَإِنَّ السَّلَفَ مُجْمِعُونَ عَلَى أَنَّ الْعَالِمَ لَا يَسْتَحِقُّ أَن يُسَمَّى رَبَّانِيًّا حَتَّى يَعْرِفَ الْحَقَّ وَيَأْمَلَ بِهِ وَيُعَلِّمَهُ فَمَنْ عَلِمَ وَعَمِلَ وَعَلَّمَ فَذَاكَ يُدْعَى عَظِيمًا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ.
Apabila telah sempurna terpenuhi 4 level jihad tadi. Jihad melawan diri sendiri. Jihad ketika belajar, jihad ketika beramal, jihad ketika berdakwah, dan jihad ketika bersabar. 4-4-nya disempurnakan, jadilah dia Rabbani. Karena para ulama salaf ijma. Tidaklah seorang alim, seorang ustadz, da'i atau ulama disebut seorang Rabbani, ulama Rabbani, sebelum dia mengetahui kebenaran, mengamalkannya, mengajarkan dan mendakwahkannya, dan sabar di atas semuanya itu. Jadi ulama Rabbani adalah ulama yang memenuhi 4 kriteria. Dia berilmu, faham tentang Al-Quran dan As-Sunnah dan kebenaran. Beramal, berdakwah dan bersabar. Maka siapa orang yang berilmu, beramal, berdakwah dan bersabar, dia akan dipanggil dengan panggilan yang agung di malakutus samawat. Di mana? Di kerajaan langit. Dipuji, disanjung oleh para malaikat yang ada di langit. Dan didoakan ampunan, didoakan rahmat, dipuji oleh Allah di hadapan para malaikat. Itulah yang disebut sholawat Allah dan para malaikat. Allah dan para malaikat kan suka sholawat ke orangnya. Ke Nabi, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala Nabi. Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi. Tidak hanya Nabi yang dapat salawat dari Allah dan para malaikat. Kita juga bisa. Gimana caranya? Banyak. Salah satunya adalah belajar ilmu dan mengajarkan ilmu. Dalam hadis yang diterima dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ard hatta namlah fi juhriha wa hatta al-hut fil bahr la yusalluna ala muallimin nasil khair. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya sampai semut yang ada di lubang-lubangnya, di sarangnya, ikan-ikan yang ada di lautan, semua bersolawat kepada orang yang mengajarkan ilmu kepada sama manusia. Tuh, dapat salawat dari Allah dan dari para malaikatnya. Salawat Allah artinya pujian Allah kepada orang itu di hadapan para malaikat. Salawat para malaikat artinya istighfar dan tarahum mereka kepada orang ini. Tarahum itu artinya memintakan rahmat. Istighfar itu artinya memintakan ampunan. Selama mengajar plus yang belajar didoakan oleh para malaikat. Malaikat yang mendoakannya enggak terhitung saking banyaknya. Mereka berdoa, Allahumma gfir lahum, Allahumma arhamhum. Ya Allah ampuni mereka, ya Allah rahmati. Terus selama belajar, selama mengajar. Maka aktivitas belajar dan mengajarkan ilmu syar'i adalah aktivitas yang mengundang turunnya ampunan dari Allah. Selama kita ngaji di sini, baik saya yang ngajar atau antum semua yang belajar, itu didoakan sampai sekarang, sampai kita bubar oleh para malaikat yang enggak terhitung jumlahnya saking banyaknya. Ya Allah ampuni mereka, ya Allah rahmati mereka tuh. Maka rahmat tercurah. Ampunan juga diberikan. Sadar tidak sadar, terasa tidak terasa, selama ngaji dosa ini berguguran. Selama ngaji rahmat ini tercurah. Selama ngaji Allah turunkan sakinah atau ketentraman jiwa. Selama ngaji malaikat berkerumun di sini. Rasul SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim menyatakan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballah yatadarasuna fi ma bainahum illa hafatsumul malaikah
wa unzilat alimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah seperti masjid ini. Terus mereka membaca Al-Quran dan membahas isinya, ngaji, mendar isi Al-Quran. Tidaklah kaum itu berkumpul untuk ngaji di suatu masjid, kecuali para malaikat akan turun mengerumuni mereka. Allah turunkan sakinah, ketentraman jiwa. Allah curahkan rahmatnya kepada mereka, dan Allah puji-puji mereka di hadapan malaikat yang ada di sekitarnya. Dahsyatnya dakwah dan belajar serta mengajarkan ilmu kayak gitu. Tidaklah seseorang yang berilmu disebut Rabbani, ulama Rabbani, sebelum dia memenuhi 4 syarat. Berilmu, beramal dengan ilmunya, berdakwah atau mengajarkan ilmunya, dan bersabar di atas penderitaan ketika mengajar dan mendakwahkan ilmu. Siapa yang demikian, dia dipanggil dengan panggilan yang agung di kerajaan langit. Namanya disebut oleh Allah di hadapan para malaikat. Para malaikat mendoakan, memintakan ampunan untuk mereka dan memintakan rahmat. Keempat, tingkatan jihad melawan diri sendiri ini merupakan fondasi pertahanan sekaligus senjata di dalam melakukan jihad level kedua, yaitu jihad melawan syaitan laknatullahi alaih. Maka berkata Imam Ibnu Qayyim pada penjelasan selanjutnya, halaman 10-nya nih, siapa yang punya PDF-nya atau kitabnya, ini juz yang ketiga. Berkata Imam Ibnu Qayyim, wa amma jihadus syaitan famartabatan. Adapun jihad melawan setan ada 2 level, 2 tingkatan. Pertama, ihdahuma jihaduhu ala daf'i ma yulqi ilal abdi minasyubuhat wasyukuk al-qadihah fil iman. Nah ini. Pertama, adapun memerangi jihad melawan setan ada 2 level. Level pertama adalah memerangi setan dalam hal menolak syubhat yang mereka lontarkan kepada hati seorang hamba. Dilontarkan syubhat kepada hatinya. Apa itu syubhat? Syubhat itu adalah kesalahpahaman tentang agama, tentang tauhid, tentang iman. Dia menyangka pemahamannya benar padahal keliru. Dan penyebab syubhat adalah kebodohan. Karena bodoh, salah paham. Lebih utama gagal faham daripada salah faham. Apa bedanya gagal faham? Gagal fahamannya tidak bisa memahami apapun dari sesuatu, blank, tengarti, saya gagal faham. Bahaya hanya bagi diri sendiri tapi tidak membahayakan orang lain. Kalau gagal faham karena nggak tahu apa-apa, dia nggak ngomong. Yang bahaya salah faham. Dia merasa memahami sesuatu tapi pemahamannya salah. Tapi dia tidak tahu bahwa pemahamannya itu salah. Akhirnya dia merasa benar dengan pemahamannya, akhirnya ngomong, mempengaruhi orang lain. Nepakeun we kasalahan anak kabatur. Nepakeun teh apa? Menularkan kekeliruan pemahamannya kepada orang. Menyebar aja, ini bahaya. Salah paham ini berbahaya loh. Contoh nih. Ada peribahasa, sedia payung sebelum hujan. Ada orang bawa payung. Mendung.
der teh hujan. Itu payung tidak dia buka, cuma dia aneh. Katanya sedia payung sebelum hujan. Saya sudah sedia payung, anger we hujan teh turun. Itu salah paham apa gagal paham? Salah paham, dia mengira membawa payung itu bisa menolak turunnya hujan. Makanya setelah bawa payung, nah hujan teh anger turun padahal sudah bawa payung. Dia salah paham. Payung itu bukan untuk menolak turunnya hujan, tapi untuk apa? Untuk menaungi diri kita dari air hujan. Hujan mah anger turun, tapi kita mau kabasehannya enggak? Mau kabasehan, cok hujan sehingga gebret lah gitu. Anger teu baseuh handapna paling baseuh tanya. Tapi payungnya yang gede, kalau payung nasa utan banyak jibruk gitu. Tapi kalau payung yang gede gitu, dijamin nggak akan kebasahan. Itu contoh salah paham pertama. Salah paham kedua. Orang lagi jalan di jalan. Bertek teh hujan turun. Besar, ngagebret. Gebret teh hujan turun, bukan bertek melompatnya. Gebret hujan turun. Orang-orang berlarian. Dia mah tetap cuek. Orang-orang teriak, "Ujang, lompat itu hujan ngagebret." Apa jawabnya? Memangnya lamun saya lompat hujannya raat. Dia salah paham atau gagal paham? Salah paham. Dia menganggap lompatnya bisa menghentikan hujan. Bukan. Tapi lamun lompat moal jibruk teuingnya, itu maksudnya. Bukan fungsi lari untuk menghentikan hujan. Nah, seperti itu. Itu salah paham. Nah, apa yang itu karena bodoh. Orang yang bawa payung gebret hujan, nah sudah bawa payung hujannya bodoh atau ya jelema? Bodoh. Orang ketika berjalan hujan tidak lari, disuruh lari, emangnya dengan lari hujan berhenti. Bodoh eta jelema. Itu yang disebut dengan syubhat. Syubhat itu kesalahpahaman tentang agama karena kebodohan, dirangsang oleh setan untuk berpikir memahami agama dengan kebodohannya. Dia baca Al-Quran, tarjamahnya, lalu dia fahami dengan dirinya sendiri. Dia merasa faham dengan akalnya. Padahal keliru. Kata Allah, wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu sucikanlah. Oh, iya mah ayat tentang nyeuseum, geus rupa nyeuseum. Kan ada yang begitunya. Nah, jadi dia memahami ayat, memahami hadis, dan memahami agama dengan kebodohannya. Bukan dengan ilmu. Akhirnya lahir pemahaman yang keliru dan salah. Tapi dia merasa benar dengan kesalahannya. Kalau sudah merasa benar begini mah bisa diomean mah susah. Dan merasa benar dicarek ke orang ngamuk atuh. Disuruh tobat tina naon da teu salah ya. Ini syubhat dan itu yang dilontarkan oleh syaitan laknatullahi alaih. Maka wajib kita berjihad melawan setan dalam bentuk menolak syubhat. Bagaimana cara menolaknya? Dengan belajar ilmu. Dengan ilmu tahu kesalahannya di mana, yang benarnya bagaimana. Dengan ilmu tahu sedia payung sebelum hujan teh supaya pas hujan orangna kaiyuhan, kan gitunya. Payung bukan untuk menghentikan hujan. Dengan ilmu tahu pas hujan ngagebret nambe maralak keneh belum ngagebret, lompat. Tahu maksudnya supaya teu kabaseuhan. Bukan menghentikan hujan. Berbet lompat, aman teu baseuh. Nu tadi mah bertek gebret hujan, lompat. Da moal eureun hujan oge. Atuh jibruk.
Rugi ya rugi. Untung itu mah dalam urusan dunia, ruginya di dunia sementara. Kalau salah paham tentang agama sampai ke akhirat. Menolak, memerangi setan dalam hal menolak syubhat adalah dengan ilmu. Nanti ada rinciannya. Ini sepintas dulu. Itu jihad yang pertama. Tolak syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh setan dengan apa? Dengan ilmu, belajar ilmu. Pahami ilmu dari ahlinya. Siapa ahlinya? Ya tergantung jenis ilmunya. Kalau masalah tafsir, ke ahli tafsir. Masalah hadis, ke ahli hadis. Masalah fiqih, ke ahli fiqih. Dan seterusnya begitu. Jangan kebodohan kita yang dipaksakan memahami sesuatu yang kita nggak tahu ilmunya. Kedua, athaniyah, jihad tingkatan kedua melawan setan adalah jihaduhu ala daf'i ma yulqi ilaihi minal iradatil fasidah wasyahawat. Memerangi setan dalam hal menolak keinginan-keinginan yang buruk serta syahwat yang dibisikkan ke dalam hati kita. Jadi ada dua tuh yang dibisikkan oleh setan ke hati kita. Pertama syubhat, dan syubhat sumbernya kebodohan. Syubhat itu apa tadi? Kesalahpahaman tentang agama karena kebodohan. Kalau syahwat apa? Syahwat mah sebaliknya. Keinginan menikmati sesuatu yang diharamkan. Tahu ini teh haram tapi dah resep atuh. Tahu ini teh haram tapi dah nikmat atuh. Tahu ini teh haram tapi dah menyenangkan atuh, keun welah gampang engkewe tobat mah. Kan gitunya. Setelah berdosa tobat, Allah mah Maha Pengampun. Nah itu syahwat. Jadi syahwat mah kesalahan, dosa, penyimpangan yang disebabkan karena hawa nafsu. Walaupun tahu keharamannya. Seperti ghibah, seperti dusta, seperti mencela. Kita semua tahu itu haram ya. Ada yang tidak tahu di sini bahwa ghibah itu haram? Kacida itu. Pasti semua tahu haram. Ghibah haram. Dusta haram. Menghina, memfitnah, mencela itu haram. Tapi kenapa kita lakukan? Ada kepuasan di sana. Kalau ngehina orang yang dibenci itu sampai nyeri hati ini puas, kan gitunya. Baiklah dosa gini, penting puas. Itu syahwat. Orang yang melakukan judi, zina, mabuk, tahu nggak bahwa itu semua haram? Tahu. Tapi kenapa dilakukan? Ada kesenangan di sana. Ada kepuasan. Orang mencuri, rampok, menipu, korupsi. Coba para koruptor tahu nggak bahwa korupsi itu haram? Secara agama haram, secara negara haram. Resikonya di penjara di dunia. Di akhirat, di azab. Tapi kenapa banyak orang yang melakukan? Apakah tidak tahu bahwa korupsi itu ya dilarang agama, ya dilarang negara? Tahu, mereka yang korupsi itu bukan orang bodoh. Para sarjana minimal S1, S2, bahkan ada yang profesor, pejabat, ya, wakil rakyat, menteri dan seterusnya, gubernur, wali kota atau bupati yang melakukan korupsi itu apa? Orang pintar. Tahu nggak itu haram? Tahu. Kenapa dilakukan? Ada keuntungan di sana. Ada bekas pemimpin, bekas pejabat, setelah turun ditangkap di penjara. Ada apa banyak? Banyak apa semua? Kalau semua enggaknya. Ada yang jujur, ada. Kadang-kadang masih menjabat, sudah gerewek ada? Ada. Gerewek teko KPK. Makanya jabatan itu masih panjang. Karek dilantik, besoknya sudah langsung korupsi. Aya anu gitu.
Henteu ari sehari teuing mah nya. Meureun setelah berbulan-bulan bertahun-tahun atuh. Nah, itulah syahwat. Jadi yang dilontarkan oleh setan ke dalam diri manusia dua, syubhat dan syahwat. Syubhat sumbernya kebodohan, obatnya ilmu yang meyakinkan. Syahwat sumbernya hawa nafsu, obatnya apa? Sabar. Sabar dalam melaksanakan perintah Allah, sabar di dalam menjauhi larangan Allah, sabar dalam mengalami penderitaan. Siapa orang yang memiliki dua hal ini? Yakin, yang sumbernya ilmu, dan sabar, dia akan menjadi imam dalam masalah agama. Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surah As-Sajdah ayat 24, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Kata Allah, dan telah kami jadikan di antara manusia beberapa imam ikutan. Yahduna bi amrina, mereka memberikan petunjuk dengan perintah kami. Kenapa orang ini bisa jadi imam yang memberi petunjuk? Lamma sabaru, karena kesabaran mereka, wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka yakin kepada ayat-ayat kami. Makanya para ulama menyatakan berdasarkan ayat ini, wa bis sabri wal yaqin tunalu al imamatu fiddin. Dengan kesabaran dan keyakinan akan diraih, akan diperoleh keimaman dalam masalah agama. Maksudnya orang itu akan dijadikan imam oleh manusia dalam perkara agama. Maksudnya apa? Dijadikan rujukan, dijadikan tuntunan, contoh, didengar semua ucapannya, fatwanya, diikuti, itu jadi imam. Makanya para ulama yang menjadi imam mereka memiliki dua ini. Sabar dan yakin. Semua imam, semua ulama begitu. Imam yang empat, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Imam-imam ahlu hadis mulai dari Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, An-Nasai, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, imam-imam semua yang ahli di bidang syariat Islam, mereka jadi imam karena dua, yakin dan sabar. Sabar dalam hal apa? Sabar ketika belajar, sabar ketika beramal, sabar ketika mengajar dan berdakwah, dan sabar ketika disakiti. Sudah terbukti kesabarannya, makanya mereka menjadi ulama. Setelah begitu orang tahu, oh orang ini layak diikuti. Akhirnya diikuti. Pendapatnya, penjelasannya, kitab karangannya dijadikan referensi utama, rujukan dalam mengamalkan agama ini. Dan itu bukti keberhasilan mereka mengalahkan setan, laknatullahi alaih. Berjihad melawan setan. Setelah mereka sukses berjihad melawan diri sendiri dengan 4 level tingkatan jihad yang tadi diterangkan. Jadi berjihad melawan setan ada 2 tingkatan. Jihad dalam menolak syubhat dan jihad dalam menolak syahwat. Itu masih secara umum. Nah sekarang rinciannya. Bagaimana rincian detil jihad melawan setan? Ada 8 poin rincian cara berjihad melawan setan. Pertama, kita akan bahas pertemuan yang akan datang. Sekarang sudah habis waktunya dan kita masih tersisa waktu untuk bertanya jawab. Apabila ada pertanyaan, dipersilahkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wassalam. Mangga. Pak Dedi, Pak Endang dari Ciberem. Sok.
Sudah? Pandang dari Ciberem, tetangganya. Ini masuk Ciberem. Beda kota, Ciberem mah Bandung. Iya mah Cimahi. Iya. Beda negara. Ada hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Man mata walam yagzu walam yuhaddits fi nafsihi bil ghazwa mata syu'batun minan nifaq. Siapa orang yang mati walam yagzu, dia belum pernah berperang, bukan berjihad, berperang, dan tidak pernah terbersit dalam hatinya untuk berperang, maka matinya termasuk cabang dari kemunafikan. Perang ini bukan jihad. Kalau jihad kan tidak selalu perang. Kita sedang jihad sekarang di masa damai. Jihadnya dalam bentuk apa? Belajar ilmu. Ini jihad. Man kharaja min baitihi yaltamisu fihi ilman fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Siapa orang yang keluar dari rumah untuk mencari ilmu, dia itu sedang berjihad di jalan Allah sampai dia pulang. Kembali ke rumah. Kita sekarang sedang jihad tapi tidak perang. Makanya kalau ke masjid jangan bawa pedang. Kita jihad. Mau kemana jihad ke masjid? Makanya bawa pedang. Bukan melawan orang kafir, tapi melawan diri sendiri dan melawan setan. Nah, setan mau terak di kadek, bukan mau terak. Mau kakadek. Lagi ngaji lenggut setan. Mana setan? Nggak akan bisa dikadek ku bedognya. Nah, hadis tadi perang, bukan jihad. Siapa orang yang mati walam yaghzu, belum pernah berperang. Walam yuhaddits fi nafsihi bil ghazwa, dan tidak terbersit dalam hati untuk berperang, maksudnya perang membela Islam, maka mati cabang dari kemunafikan. Apa ini hanya berlaku di zaman Nabi SAW? Enggak, sampai hari kiamat. Termasuk zaman kita, iya. Makanya kita wajib punya itikad lamun Islam di kukumaha perang. Dengan prosedur yang ditetapkan oleh syariat. Salah satu prosedur yang ditetapkan oleh syariat adalah adanya komando dari imam. Fujjaron kanu au baron. Baik imam ini imam durhaka, fasik, zalim, ataupun imam yang soleh. Kalau ada imam ulil amri, fasik, zalim ke rakyat. Tapi pas umpamanya ada Islam dihina, Quran dibakar, perang, nah wajib kita. Walaupun ini imam fasik. Ini Imam Al-Barbahari dalam kitab Syarhus Sunnah, salah satunya adalah al-jihadu ma'al a'immah. Jihad itu wajib bersama imam. Fujaron kanu au baron, baik fajir ataupun yang baik. Ada prosedur, tanpa izin imam enggak boleh. Ada prosedur. Jadi kalau umpamanya imam mengajak perang kepada yang menghinakan, merendahkan Islam, kita bertekad, saya ikut. Harus ada tuh. Kalau enggak ada, rek diajak imam, rek henteu Islam, rek dihina, ditincak Quran, rek dibakar, ada komando dari imam, saya mah sieun nyumput tah munafik kata tah. Komo deui nyalahkeun umat Islam, da Quran dibakar teh meureun we umat Islam banyak mengamalkan Quran. Tuh. Kan ada orangnya yang semoga Allah Azza wa Jalla menghinakannya dunia akhirat. Santri di pondok pesantren menghafalkan Quran, dikomentari, selamat jadi teroris nanti. Ada kan? Kelihatan munafik nanti jelema teh kasebeleun teh. Yang mencet irungna kitu tah. Semoga Allah hinakan. Ada kesan kalau faham Quran jadi teroris. Dan teroris itu satu kata yang menurut siapapun buruk, kejahatan, kriminal, musuh semua orang. Sumbernya Al-Quranul Karim.
kata orang ini. Kumati tepi kasebeleunana. Lamun hayang maker cicing di belakang denggek truk potongkeun tah. Kalau boleh secara hukum. Kalau ada di medan jihad kesempatan begitu, mal asa-asa. Kan gitu, ada iktikad. Kalau nggak ada iktikad dalam hati, kan wae Islam rek dikitu dikenu penting urang salamet, munafik itu orang. Di zaman kapanpun ya. Wallahu a'lam bissawab. Ana bekerja di salah satu instansi. Kebetulan Ana di bagian barang. Terkadang Ana suka membaca laporan palsu karena staf selalu tidak sesuai dengan data yang Ana punya. Dan terkadang pula Ana suka mendapatkan uang tips dari pihak luar. Mohon nasihatnya Ustaz, apakah Ana harus resign atau bagaimana? Karena Ana tahu kedua perbuatan tersebut itu tidak boleh. Tapi dilakukannya. Nggak boleh haram. Bagian kamu. Alhamdulillah. Terus. Eta subhat apa syahwat? Syahwat kan sudah tahu haram. Apa resign apa tidak? Ingat, setiap ada kerusakan, kalau bisa diperbaiki, perbaiki dulu. Berupayalah memperbaiki. Kecuali kalau memperbaikinya itu susah, nggak bisa. Mental kita. Kita perbaiki, semua sampai ke bosnya gitu. Aduh, orang atau anu bakal ditalapungi. Ya, semoga Allah memberikan ganti yang lebih baik kepada ikhwan tersebut. Apakah saya akan diazab oleh Allah karena telah mundur dari jabatan wakil ketua DKM di kantor sekaligus ketua DKM asrama karena tidak sanggup menahan tekanan psikis kantor akibat tidak mau menjalankan perintah perintah yang tidak sesuai sunnah. Di sini ditulis, tapi saya belokkan yang tidak sesuai sunnah. Dan amalan lainnya yang berdampak pada istri juga sehingga difitnah aliran sesat, tidak umum, tidak nasional agamanya, diperlakukan lebih parah daripada orang yang bermaksiat dan kafir, serta subjektivitas kinerja atau karir dan kantor. Mohon saran, karena setelah tahu ada dakwah sunnah justru kantor semakin mewajibkan kegiatan bid'ah tersebut. Mundur tidak dosa kalau memang kita tidak sanggup. Tapi sekali lagi, kalau kita bisa memperbaikinya, perbaiki. Kalau tidak sanggup memperbaikinya, ya udah, daripada madarat, silakan pilih yang menurut kita lebih maslahat ya. Adapun resiko dituduh ini, dituduh itu resiko yang tidak bisa dihindari. Ibarat kalau kita mau berlayar, pasti kena angin, pasti kena ombak, pasti kena cipratan air. Itu mah risiko. Kalau tidak mau basah, jangan ke laut. Seperti itu. Kalau kita tidak mau dicaci, dimaki, jangan perjuangkan kebenaran di tengah orang-orang batil. Kalau umpama kita mau kemuliaan dengan membela al-haq, jangan mengeluh dengan risiko. Tegarlah tetap karena risiko selalu ada. Baik di atas kebaikan atau di atas keburukan, risiko selalu ada. Yang baik dimusuhi oleh orang yang buruk. Yang buruk pun dimusuhi oleh orang yang baik. Pilih mana cobanya? Mending baik dicintai oleh orang baik walaupun dimusuhi oleh orang yang buruk. Itu intinya ya.
Anak punya kakak laki-laki menikah lagi. Aduh, laku ya. Tapi anak dilarang menerima kakak ipar oleh anak-anak dari istri yang pertama. Bagaimana saya harus bersikap? Nasihati istri pertama. Nggak boleh begitu. Itu memutuskan silaturahmi. Kita dengan anak-anak kakak, keponakannya, itu kerabat. Wajib berbuat baik. Disuruh menjauhi, memusuhi, jangan dekat, memutuskan silaturahmi, itu dosanya besar. La yadkhul jannata qati'ur rahim. Apalagi sebab kakaknya melakukan kesalahan. Tidak salah secara syar'i. Syariat membolehkan menikah lagi? Iya, membolehkan. Itu mah bukan sunnah, hawa nafsu. Kan ada yang begitunya. Bukan mengamalkan sunnah, itu hawa nafsu. Kita pertegas. Apa yang disebut itu hawa nafsu. Sebab untuk melampiaskan syahwat saja, bukan nyunah-nyunah tengah. Menikah untuk melampiaskan syahwat itu adalah sunnah. Kalau syahwat besar dilampiaskan dalam bentuk menikah, itu benar. Yang salah ada melampiaskan syahwat tanpa nikah. Nah itu yang ngaco. Makanya Rasulullah SAW menyatakan, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Hei para pemuda, siapa di antara kalian yang sudah mampu nikah, silakan nikah. Kenapa Nabi menyuruh begitu? Karena syahwat para pemuda sedang tinggi-tingginya. Kalau tidak tersalur secara legal, berbahaya, terjerumus ke dalam maksiat. Saya menikah agar syahwat saya tersalur. Itu benar, bukan hawa nafsu. Yang hawa nafsu mah tidak nikah. Tersalur, saya mah tidak nikah juga tersalur. Bahaya ini. Ini yang hawa nafsu. Sumiyal hawa ya li'annahu yahwi sahibahu inanar. Hawa nafsu disebut hawa karena dia bisa menghawakan pelakunya ke dalam neraka. Menghawakan itu menjerumuskan ke dalam neraka. Hawa nafsu itu setiap keinginan, tindakan yang menjerumuskan pelakunya ke dalam neraka, itu hawa nafsu. Kalau orang nikah untuk melampiaskan syahwat secara sah, bukan hawa nafsu, itulah sunnah. Jadi suami itu tidak salah. Maka istri nggak boleh menghukum perbuatan suami yang dianggap tidak salah. Walaupun katakanlah ada yang salah, istri bukan hakim yang menetapkan hukuman bagi suami, bukan. Jadi nasihati kakak ipar tersebut. Sudah sabarlah. Emangnya kalau saya musuhi keponakan saya, dicerai gitu? Kan tidak. Nasihati, sabar. Ya, orang yang dita'adud, dipoligami adalah wanita-wanita hebat. Coba absen, siapa wanita-wanita yang dipoligami oleh suaminya? Para istri Nabi, para istri para sahabat, para istri para ulama. Itu bukan orang-orang sembarang, orang-orang hebat. Nabi Ibrahim sering jadikan contoh tauladan dalam banyak hal. Istrinya 2. Ismail sama Ishak, 2 anaknya bersumber dari dua istri. Apalagi Nabi Sulaiman, 100 istri, 99. Hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dan Nabi lain juga banyak. Termasuk Nabi kita Muhammad SAW. Berapa istrinya? Total 13. Dengan yang meninggal, dengan yang dicerai. Yang dicerai ada 2, yang meninggal contohnya Khadijah al-Kubra. Contoh tauladan. Istri-istrinya manusia-manusia wanita terhebat. Nasibnya dipoligami. Jadi wanita yang dipoligami wanita pilihan Allah sepanjang sejarah kehidupan manusia. Dan lelaki terbaik, lelaki yang paling banyak istrinya. Bukan kata saya. Itu athar dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau menyatakan khairu hadil ummah aktsaruha nisaan. Sebaik-baik umat ini adalah orang yang paling banyak istrinya.
Itu dikutip oleh para ulama di antara Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Al-Amru bil Ittiba wan Nahyu anil Ibtida. Bukan kata saya nih ya. Sekali lagi saya mengutip perkataan para ulama yang menukil asar hadis. Bukan kata saya. Saya yakin nanti ibu kekerot di belakang ya Ustaz, maka dibahas segala gitu. Apakah berdakwah kepada keluarga termasuk jihad? Iyalah, yang pertama kali sebelum berdakwah ke orang lain keluarga dulu. Wa anzir ashiratakal aqrabin, kata Allah dalam Al-Qur'an kepada Nabi. Berikan peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat sebelum berdakwah kepada luar. Bagaimana menghadapi seorang suami yang masih rutin merokok? Kumaha artinya susah menghadapi perokok mah ya. Dilarang susulumputan anggar ya. Disumputkan rokoknya, beli lagi nanti. Terus uangnya pokoknya diambil semua, minta ke temannya tuh. Minta ditraktir makan mah kurang lumrah dak sing aya rokok tuh. Sararbal kan gitunya. Dikasih sing oh nggak ada ngan hiji cing atuh sakanyot ewang. Selalu ayat. Dianggap lumrah nu kitu teh nya. Kalau umpamanya minum dari gelas, ini bekas saya nggak mau bekas mulut kamu. Dari rokok mah tuh nya sakitu dikolomoh dikenyot base sing sakenyot mah gitu. Susahlah berhadapan dengan perokok mah ya. Cukup sampai di sini saja dulu. Mohon maaf tidak semua pertanyaan terjawab. Insyaallah kita akan jumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.